Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Novelita dari kelas STR Keperawatan 1B dengan nomor induk mahasiswa P279041256063. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah di dalam tubuh. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejalanya. Jika jantung kehilangan fungsinya, kematian akan terjadi. Lantas seperti apa anatomi jantung dan bagaimana mekanisme kerja organ ini di dalam tubuh kita? Kemudian, penyakit apa saja yang mungkin timbul ketika jantung kita bermasalah? Yuk kita simak video berikut. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepala tangan manusia, yakni sekitaran 200 sampai 425 GA. Nah, jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang, dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Nah, dinding jantung itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, kemudian ada miokardium lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. Nah, jika kamu tidak menjaga kesehatan jantung, maka perikardium ini bisa meradang sehingga dapat menyebabkan perikarditis. Nah, apabila bagian endokardium dan miokardium yang mengalami peradangan, maka akan mengalami endokarditis dan miokarditis. Nah, kemudian ada serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium ini merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Nah, serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang bersih dari paru-paru. Serambi ini juga memiliki dinding yang tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan untuk menerima darah. Nah, pada gambar anatomi jantung, tampak serambi ini berada di sisi kiri dan sisi kanan jantung. Nah, selanjutnya ada bilik jantung atau ventricle. Nah, sama seperti serambi, bilik atau ventricle ini merupakan bagian jantung bawah yang terdiri atas bagian kanan dan kiri. Nah, di bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara itu bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, dinding bilik ini jauh lebih tebal dan berotot ketimbang dengan serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Nah, kalau dilihat pada gambar anatomi jantung, tampak bilik ini berada pada sisi kanan dan sisi kiri jantung bagian bawah. Nah, selanjutnya ada katup. Nah, di dalam jantung terdapat 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. Yang pertama ada katup trikusped, yaitu mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua ada katup pulmonal. Nah, katup ini mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonaris yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian ada katup mitral. Katup ini mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir ke serambi kiri lalu ke bilik kanan. Kemudian yang keempat ada katup aorta. Nah, katup ini membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Nah, pada beberapa orang, katup jantung mungkin tidak berfungsi semestinya, sehingga menyebabkan penyakit katup jantung. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung ini merupakan gabungan antara otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang dan gelap. Pengamatan secara seksama menggunakan mikroskop, maka akan tampak otot ini memiliki banyak inti sel yang berada di bagian tengahnya. Nah, otot dalam jantung ini bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja secara terus-menerus panjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Nah, jika otot ini berhenti, maka sistem peredaran darah kita akan berhenti. Apabila berhenti, maka akan terjadilah kematian.
Pada otot jantung terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Nah, berikut ini merupakan dua fase siklus jantung. Yang pertama ada sistol, yaitu jaringan otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua ada diastol, yaitu otot jantung yang rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Nah, tekanan darah akan meningkat pada arteri utama selama sistol vertikal dan menurun selama diastol vertikal. Hal ini menyebabkan dua angka yang terkait dengan tekanan darah. Tekanan darah rendah. Nah, sebagai contoh, tekanan darah ada 120/80 yang menggambarkan tekanan darah sistolik ini adalah angka yang 20 dan tekanan darah diastolik ini adalah angka yang 80. Selanjutnya ada pembuluh darah. Nah, pada anatomi jantung, pembuluh darah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada arteri. Nah, pembuluh arteri ini merupakan pembuluh yang kaya akan oksigen karena berfungsi untuk mengalirkan darah ke sisi kiri otot jantung atau vertikal dan antrium kiri. Dapat menyebabkan masalah, salah satunya yaitu jantung koroner. Ini menandakan bahwa adanya penyumbatan pada pembuluh jantung. Kemudian ada pembuluh vena. Nah, pembuluh vena yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Kalau kita bandingkan dengan arteri vena, vena ini memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Lalu yang terakhir ada kapiler. Kapiler ini merupakan pembuluh darah yang bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Nah, dindingnya ini sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai anatomi pada jantung. Semoga bermanfaat.